Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sumega Mewa, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Ibu Julia Mawarni SPD. Beliau adalah guru pengampu mata pelajaran IPA di kelas 7. Saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Ade Mariati SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu, gimana nih kabarnya Bu Ade, Bu Julia? Alhamdulillah baik. Bu Ade, saya minta izin ya untuk melakukan kegiatan percakapan pasca observasi dengan rekan kerja saya setelah tadi melakukan kegiatan observasi kelas. Bu Julia, terima kasih atas waktunya ya, sudah bersedia ini melakukan kegiatan pasca observasi ya, di mana di kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu tentang jalannya pelaksanaan observasi kelas yang telah Ibu laksanakan. Tujuannya ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi tentunya ya Bu ya, kegiatan yang Ibu telah lakukan di observasi pada kegiatan supervisi akademik. Izin ya Bu ya untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih Bu, saya ingin menanyakan perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi. Bagaimana nih perasaannya Bu? Perasaan saya setelah melakukan observasi, alhamdulillah sudah merasa lega karena walaupun sudah terbiasa mengajar, jika diobservasi mungkin manusiawi ya Bu ya, masih ada rasa grogi atau nervous gitu. Alhamdulillah sudah lega gitu, dan beberapa mungkin sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau plan yang saya sudah buat. Alhamdulillah ya Bu ya. Walaupun Ibu awalnya barangkali nervous, itu karena manusiawi, mungkin saya juga sama ya bakalan seperti yang Ibu lakukan ya. Tapi alhamdulillah Ibu sudah menguasai ya kegiatan pembelajaran di kelas, walaupun awal-awal tadi ada sedikit nervous. Ibu, saya untuk pertanyaan berikutnya, ini saya ingin menanyakan kepada Ibu ya, boleh Ibu menceritakan kembali ya tujuan atau area pengembangan yang Ibu telah lakukan di kegiatan pembelajaran Ibu tersebut ya, waktu pas percakapan praobservasi ini Ibu tujuan pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah menurut Ibu ya, apakah Ibu telah berhasil ya atau sudah mencapai tujuan pembelajaran ya, Ibu coba jelaskan kembali ya. Bagaimana nih langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan di dalam tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangannya? Baik Bu, mengenai area pengembangan, kebetulan saya ingin mengembangkan di area pengetahuan dan keterampilan. Nah untuk pengetahuannya saya ingin anak ini mampu mengidentifikasi ya sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu mengidentifikasi komponen baik yang abiotik maupun yang biotik. Kemudian untuk yang keterampilan proses, nah saya ingin mengembangkan di area kolaborasi, kemudian bekerja sama dan mampu menyajikan hasil observasi di lingkungan sekolah, karena kan tadi tujuannya itu mengidentifikasi, jadi mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekolah, kemudian mereka akan menyajikan data hasil observasi tersebut, seperti itu. Jadi menurut Ibu ini sudah tercapai belum? Menurut saya sudah tercapai, namun mungkin masih ada beberapa yang bisa istilahnya bisa diperbaiki untuk lebih baik ke depannya, karena saya lihat ada sebagian anak dalam kelompok ya sibuk dengan dirinya sendiri, tidak bekerja kelompok dengan kawannya. Ada yang serius mengerjakan ya seperti itu. Jadi belum semua siswa itu mampu bekerja kelompok dengan kelompoknya, seperti itu. Jadi ya sudah tercapai menurut Ibu, walaupun ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu di dalam kegiatan pembelajarannya. Oke Bu, selanjutnya Bu ya, mengapa ya
mereka bisa tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ini kendala-kendala apa yang Ibu hadapi? Kendalanya mungkin saya belum mendapat apa istilahnya ya, mengidentifikasi nih anak ini itu gaya belajarnya seperti apa. Mungkin ada yang suka ke lapangan, ada yang suka di dalam kelas saja gitu kan, ada yang suka bergerak, mungkin maksudnya ya ke lapangan melihat atau bergeraklah ke sana kemari, ada yang pasif hanya membaca lalu sudah mengerjakan. Jadi mungkin saya kurang mengidentifikasi gaya belajar anak-anak ketika di dalam kelas seperti apa. Seperti itu ya Bu ya. Lalu Bu, pertanyaan berikutnya ya, apa yang Ibu lakukan atau upaya-upaya apa yang Ibu lakukan agar apa kendala-kendala yang Ibu temui di dalam kegiatan pembelajaran tersebut ini bisa diatasi Bu? Mungkin ke depannya saya ingin melakukan tes gaya belajar ya Bu ya. Ini maksudnya mungkin ke teknik pembelajaran diferensiasi. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, saya akan nanti mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi dalam satu kelompok ya homogen, tidak heterogen gitu. Jadi homogen yang kinestetik, yang visual gitu Bu ya, yang auditori. Kemungkinan sih ingin mencoba seperti itu. Tapi dalam observasi kali ini saya mencoba teknik PSE yang sudah dilakukan. Nah, ternyata setelah melakukan teknik PSE pun masih ada beberapa siswa ini kurang istilahnya kurang antusias mengikutinya. Karena saya tahu kelas 7 ini peralihan dari SD ke SMP yang istilahnya anak-anak tuh masih belum bisa mengontrol emosi gitu ya. Di dalam kelas masih ada yang ribut atau menggendang-gendang meja itu ya, yang mungkin yang kinestetik yang suka menggendang-gendang meja gitu ya. Nah, jadi saya menerapkan di observasi ini itu ada teknik PSE. Jadi sosial emosional ini coba dikontrol gitu ya. Nah, setelah diterapkan beberapa mungkin bisa, cuman beberapa ada yang belum gitu ya. Namun pengalaman pertama sih ya, mungkin nggak apa-apa seperti itu karena saya ingin mencoba. Nah, next untuk kedepannya, karena tadi setelah melihat ketika pembelajaran banyak yang tidak mengikuti diskusi dengan baik atau kerja kelompok dengan baik, nah saya ingin mencoba teknik yang baru, yaitu berdiferensiasi pembelajaran. Berarti itu adalah rencana Ibu ya untuk kegiatan pembelajaran ke depan. Karena kemarin kan Ibu waktu melakukan kegiatan pembelajaran ini ada anak-anak yang kurang aktif ya. Jadi Ibu nanti akan mempraktikkan gaya belajar mereka ya Bu ya, dengan tadi yang Ibu sebutkan bahwa Ibu akan melakukan kegiatan asesmen diagnosis terlebih dahulu agar mengetahui gaya belajar mereka ya Bu terlebih dahulu. Kemudian Ibu juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke depannya. Oke, bagus sekali ya Bu ya rencana yang Ibu akan jalankan untuk pembelajaran ke depannya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Kemungkinan 2 minggu yang akan datang, karena ini menghabiskan materi dulu yang ini, karena biar pas materinya dengan teknik yang akan saya gunakan itu pembelajaran diferensiasi. Jadi insya Allah akan dilaksanakan 2 minggu ke depan. Jadi 2 minggu ke depan Ibu akan mengimplementasikan ya Bu ya rencana Ibu tersebut, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan tetap mengimplementasikan pembelajaran emosional. Nah, karena tadi Ibu katakan bahwa kelas 7 kan emosinya masih belum bisa terjaga, biar mereka fokus ya. Jadi Ibu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ya, itu bagus ya. Lanjut, bagaimana nih komitmen Ibu ya untuk melaksanakan rencana tersebut? Komitmen saya itu saya istilahnya akan terus menggali gitu ya, merefleksi gitu, terus apa nih yang bisa didapat, misalnya umpan baliknya gitu, ketika saya mengajar hari ini kekurangannya apa, saya perbaiki di kedepannya dengan mungkin berdiskusi seperti ini, kemudian dengan sesama rekan guru yang mengikuti pelatihan juga gitu, agar mengupgrade ilmu gitu Bu ya. Jadi tidak pasif di situ-situ aja atau tidak stuck gitu di situ, jadi mengikuti perkembangan zaman aja seperti itu. Kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu untuk melaksanakan tadi rencana-rencana Ibu ke depannya agar pembelajaran ini bisa berjalan lebih baik lagi dan anak-anak ini merasa senang tentunya? Pastinya ada ya Bu ya, baik itu rekan
masyarakat sekolah, baik itu mungkin orang tua siswa, baik itu siswa itu sendiri, karena bagaimanapun orang tua siswa juga istilahnya ikut andil dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi itu ya bisa atau membantu ibu untuk tetap berkomitmen menerapkan pembelajaran apa tadi diferensiasi dan PSE. Jadi salah satunya melibatkan orang tua ya, warga sekolah, warga sekolah, kepala sekolah, rekan sejawat ya, bahkan orang tua ya Bu ya. Iya Bu. Terus Bu, bagaimana nih caranya kalau misalnya dengan orang tua? Mungkin dengan orang tua kita minta kerjasamanya di sekolah mungkin sudah diterapkan begini dan begitu gitu ya. Nah, komunikasi sih sebenarnya, komunikasi antara guru dengan orang tua. Jadi yang telah disampaikan di sekolah, di rumah pun orang tua melanjutkan gitu. Jangan di sekolah, hanya di sekolah aja anak-anak didisiplinkan dan lain sebagainya, cuma lalu di sekolah orang tua lepas, enggak seperti itu. Jadi kita dengan cara apa? Dengan cara komunikasi yang baik dengan orang tua, disampaikan apa nih kebutuhan anak ketika belajar di sekolah. Nah, orang tua bisa mendukungnya atau mensupportnya ketika di rumah dan membantu seperti itu sih Bu. Baik Bu ya, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi ini dapat segera mungkin Ibu realisasikan ya, laksanakan, dan masalah yang Ibu alami di dalam kegiatan pembelajaran observasi kemarin ini dapat teratasi dengan baik ya Bu ya. Saya menunggu kabar Ibu selanjutnya nih, nggak sabar saya Ibu ya. Apakah pembelajaran kedepannya ini bisa berpihak kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya, sudah mau berbincang-bincang ya, berefleksi tentang pembelajaran kegiatan observasi kemarin. Bu Ade, boleh diminta tanggapannya untuk kegiatan percakapan pasca observasi saya dengan rekan. Oke, baik, terima kasih Bu Mega. Sebelumnya mohon maaf tadi saya kurang fokus sama Ibu tadi. Ibu Julia. Ibu Julia ya. Maaf ya Bu ya. Ya. Karena memang kondisinya juga masih belum begitu stabil, masih sakit. Ibu Julia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah melakukan kegiatan percakapan pasca observasi dengan Ibu Sumega. Nah, berkaitan dengan tadi Ibu Sumega meminta pendapatnya tentang kegiatan pasca observasi ini. Kalau kita lihat di kegiatan yang sudah dilakukan tadi, memang di sini prinsip coaching itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif, sama memaksimalkan potensi. Nah, di dalam kemitraan sendiri di sini sudah terlihat bahwa memang sebagai coach Bu Sumega itu tidak menggurui Bu Julia. Kemudian kegiatannya memang sudah percakapannya itu dalam proses kreatif itu sudah 2 arah ya. Artinya dalam kegiatan pasca observasi tadi tidak hanya Bu Sumega yang berbicara panjang lebar, tetapi memang Bu Julianya yang memang banyak berbicara juga. Jadi kegiatan pembicaraan sudah 2 arah, sudah bagus. Kemudian Ibu Sumega juga sudah bisa mendengarkan dengan baik, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan berikutnya ketika Bu Julia mengatakan tentang kendala dan sebagainya, lebih diperdalam lagi pertanyaannya, sehingga Bu Julia itu bisa untuk kedepannya itu nanti bisa seperti apa yang harus dilakukan, sehingga Bu Julia tadi mendapatkan ide untuk perbaikan kedepannya. Jadi di prinsip coaching ini memang sudah terlihat ya kan, mulai dari kemitraannya, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensinya sudah terlihat. Namun yang namanya kegiatan coaching itu kan istilahnya sesuatu hal yang merupakan suatu keterampilan, jadi memang harus terus diasah. Kegiatan coaching ini tidak mungkin kita melakukan satu kali kegiatan coaching itu bisa langsung bagus ya kan, bisa langsung misalkan menjadi pendengar yang aktif ataupun bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Tentu itu harus banyak latihan. Dengan melakukan banyak kegiatan ataupun sering melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat ataupun dengan siswa, mudah-mudahan untuk kedepannya keterampilan coaching Bu Sumega ataupun rekan guru yang lainnya ketika melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Dan kalau dilihat di sini tadi di kegiatan coaching itu kan Bu Sumega sudah menanyakan perasaan Bu Julia pada saat diobservasi ya kan. Tadi kan Bu Julia juga mengatakan agak deg-degan, berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini kan
sebagai bahan belajar juga untuk kita, bahwa Ibu Sumega kalau yang dulu diobservasi, sekarang Bu Sumega sebagai observernya, ya kan. Jadi sebagai bahan latihan juga untuk kita menjadi observer itu seperti apa. Kemudian Bu Sumega jadi menanyakan kembali area pengembangan yang sudah di pada saat di praobservasi itu kan sudah ya diungkapkan oleh Bu Julia. Kemudian kan ditanyakan kembali apakah sudah berhasil atau tidak area pengembangannya itu, ya kan. Kemudian jadi pertanyaannya itu memang selalu digali lebih dalam oleh Bu Sumega, ya kan. Tadi jadi kegiatannya secara garis besar memang sudah bagus. Kemudian Bu Sumega juga tadi sudah menanyakan perbaikan ke depannya akan seperti apa ketika Bu Julia mengatakan masih banyak kekurangan ataupun masih menghadapi kendala-kendala. Kemudian menanyakan komitmen juga nih kapan akan dilakukan, ya kan. Jadi sudah bagus, tekniknya juga sudah bagus. Nah, mudah-mudahan kegiatan kegiatan coaching di supervisi akademik ini bukan hanya di kegiatan pasca observasi tetapi di pra observasi juga. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran bagi kita sebagai guru. Kemudian kita mudah-mudahan dengan diobservasi, kemudian kita melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, kita bisa mengetahui letak kelemahan kita, kekurangan kita, sehingga kita akan melakukan perbaikan untuk ke depannya. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini akan memberikan dampak yang positif, sehingga kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu ke depannya lebih berpusat lagi pada siswa. Nah, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih Bu Sumega dan Bu Julia karena sudah melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih kembali Bu atas tanggapan kembali Ibu terhadap kegiatan percakapan pasca observasi saya dengan Bu Julia. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari pra observasi, observasi dan percakapan pasca observasi bersama dengan rekan kerja saya yaitu Ibu Julia Mawardi dan pengajar praktik saya Ibu Ade Mawati SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.